Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan peserta Cilanas 5 yang insya Allah kita adain di Surakarta, tepatnya di Hotel Novotel Solo. Dan ada yang perlu saya sampaikan terkait praktek ini. Jadi di pendaftaran kemarin saya memberikan PCP gratis sebanyak 20 kepada peserta yang daftar duluan ya. Dan PCP tersebut akan saya bagikan saat nanti ketika di Cilanas. Jadi mungkin nanti lebih ke praktek ini apa membuat dashboardnya. Tapi teman-teman jika ingin praktek yang lebih simpel, ya mungkin karena modul GSM ini memang jarang orang jual ya. Yang pertama mungkin karena terlalu mahal juga dengan dikoneksikan SIM 800 dan dia masih 2G. Jadi kemarin ini saya bikin karena ada saya stok 1 dan akhirnya saya implementasikan dan ternyata bisa dibuat GPS tracker. Dan untuk teman-teman yang nggak harus modul ini, jadi kalau kebanyakan ini kan sudah mahal-mahal semuanya dan rata-rata PO ya. Kalau kayak di sini, nah ini HW Tinker atau masih ada ini kak. Kalau tadi kan statusnya habis. Oh yang ini sisa 1 ini. Ya sisa 1 GSM P1 ini sisa 1 ya. Jadi teman kalau yang mau pakai ini bisa, ataupun pakai ISP32 biasa itu pun bisa. Jadi nanti sistem koneksinya itu adalah koneksinya ke WiFi router. Ya. Jadi ISP32 yang harga 60 ribuan seperti ini ya. ISP32 60 ribuan ini. Bentar. Ini kemudian GPS yang saya gunakan itu kenapa BN220 ya. Yang pertama dia mudah mendapatkan sinyal satelit ya. Sinyal satelit. Jadi saya menggunakan ini ya karena mudah mendapatkan sinyal satelit. Jadi teman-teman kalau ingin pakai yang Neo, GPS Neo kan murah-murah. Itu kalau nggak salah yang paling murah Neo 6 masalah. Nah, Neo GPS Neo. Nah, dia malah ada yang 49.000. Ya, Neo 6. Cuma kalau nggak di luar gedung, dia susah untuk mendapatkan sinyal. Jadi teman-teman nggak apa-apa kalau hanya ingin belajar, ya, belajar untuk membuat GPS tracker bisa menggunakan yang versi murah ini. Memang ada Neo 6M, ada Neo 8M, ya. Itu masing-masing punya kelebihan, ya. Jadi semakin mahal memang semakin mudah mendapatkan sinyal satelit, gitu sih, ya. Jadi teman-teman bisa pakai ISP32 yang 60 ribuan itu sama GPS ini. Ya, cukup beli 2 itu sama kabel USB. Jadi nanti tinggal koneksi ke
WiFi router. Ya, seperti ini. Jadi opsional ya. Mau pakai versi mahal bisa, pakai versi murah bisa. Nanti koneksinya ke access point. Access point WiFi. Ya. Barulah dia nanti kirim ke data ke MQTT broker. Ya. Nah, dari MQTT broker nanti kita prakteknya bikin dashboard di Node-RED. Ya. Di alurnya seperti ini. Koneksi ke sini. Kalau teman-teman kesulitan pakai SIM 800 ke MQTT broker, terulang ke Node-RED. Ditampilkan di Node-RED. Jadi kenapa pakai Node-RED? Yang pertama, kita mudah mengaplikasikan, ya, mudah mengaplikasikan di dashboard Node-RED. Itu. Jadi cukup beli ini aja, teman-teman. Bawa ini sama kabel jumper karena kan di sini kan nggak ada kabel jumpernya. Jadi beli kabel jumper female to female, ya, female to female. Jadi wedok ke wedok. Ya. Jadi female to female, terus kabel USB. Setelah kita nanti bisa praktek. Jadi yang pertama, nanti prakteknya itu kita ngecek datanya dari GPS tersebut. Sudah keluar atau belum? Gampang balik Ya, itu. Enggak tuh yo. Kalau jadi Oke, jadi yang di sini nih kalau list komponen di sini adalah opsional. Jadi yang teman-teman kayak baterai charger modul ini memang konsepnya saya implementasi ya. Implementasi jadi saya bikin mobile itu saya pakai charger modul ini. Charger modul ini seperti ini. Oh. Sampai malam tuh. Ya, seperti ini. Jadi kenapa saya pakai ini karena dia gunanya untuk ngecas baterai 18650. Tuh. Kemudian Mas Krisna tak sebagai co-host ya. Oke. Kemudian Mini 560 ini gunanya untuk keluaran dari ini gunanya misalkan nih kita implementasikan di motor ataupun di mobil. Itu tegannya kan 12 volt. Dan 12 volt itu masuknya outputnya adalah 5 volt. Maka 5 volt nanti rangkaiannya ke apa? Ke ini, ke ISP-nya. Jadi opsional aja. Jadi pakai ini opsional kalau misalkan kita mungkin ke depannya GPS tracker ini taruh di mobil ataupun di motor. Berarti saya butuh step down gitu. Jadi intinya ini adalah step down. Step down DC. Oke. Header female ini untuk jadi kalau saya biasanya kan nyoder di PCB itu nggak langsung saya tancapkan ISP-nya. Jadi saya pasang pin header ini jika seandainya ISP-nya rusak, PCB-nya itu masih bisa dipakai untuk modul yang lain. Maksudnya ganti modul yang lain gitu. Tinggal tancap plug and play aja. Itu. Sedangkan baterai holder ini buat tempatnya baterai 18550.
Ini opsional aja ya teman-teman, kalau beli bisa yang murah ataupun yang mahal juga ada. Ada sumbangan baterai 5 nanti ya dari Cak Sandi. Kemudian antena GSM, ini opsional aja. Teman-teman mau pakai yang 3 dB, 5 dB silakan, terserah. Push button buat on off-nya sebuah GPS tracker. Nah, box plastik ini saya kemarin ngelingkan ke toko Jogja. Ini memang paling murah ya. Toko Jogja ini. Jadi teman-teman, maka saya kasih link ini. Ya hanya 30.000. Jadi PCB yang dapat dari saya itu cukup untuk ditaruh di sini. Kemudian GPS BN 220. Memang tadi harganya 195 tadi. Dari komponen ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah cukup jelas? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita langsung persiapan software yang dibutuhkan untuk membuat dashboard Node-RED. Yang pertama, silakan untuk ini ya, install Node.js. Silakan download Node.js. Yang belum pernah install Node-RED, silakan untuk install Node.js. Ya, saya kirim link di chat sama di WA group. Ya, silakan di-download. Dan JS ini silakan bisa memilih OS-nya Linux atau macOS ataupun Windows ya, silakan. Jadi contohnya dashboardnya seperti ini. Entah. Ini sudah jalan, non percaya. Kalau host, jadi tampilannya peta ini. Jadi kita bisa mengetahui posisi titik-titik kendaraan kita. Misalkan punya 10 kendaraan, nah 10 kendaraan itu bisa tampil di dalam satu dashboard ini. Gitu. Nah, si loading memang agak berat. Jadi kemarin saya nyoba di VPS karena saya pelanggan VPS yang paling murah, makanya dia nggak sanggup untuk mengeload peta dari GPS tracker ini. Akhirnya saya disable, hanya muncul seperti ini. Mungkin lagi lemot ya. Bentar. GPS tracker. Nah, GPS trackernya seperti ini. Nanti kita ambil data dari broker MQTT, kita tampilkan di tracker ini. Jadi tampil banyak titik pun bisa. Nah, ini masih posisi lemot ya internetnya ya. Oke. Yang sudah install Node.js, mungkin ada kesulitan, silakan. Karena nanti saat Silanas
teman-teman sudah ready semuanya ya untuk Node-RED, dipastikan sudah siap semuanya. Jadi yang pertama karena waktunya kita terbatas di Cilanas itu, jadi semua apa eh, software sudah siap semuanya. Jadi ini yang biasanya saya pakai buat GPS tracker. Jadi saya pakai VPS dan VPS itu saya linkkan ke Telegram untuk ngecek posisinya. Telegram. Ya, kita mau ah, bawa ah, wow. Oke, lemot ya untuk ini. Yang sudah install Node-RED ataupun Node.js, silakan ketik di kolom chat ya. Kalau ada kesulitan, silakan bisa ditanyakan. Nah, seperti ini untuk early warning-nya di Telegram. Jadi saya set ketika dia batasnya di atas 80, maka dia akan mengirimkan notifikasi. Ya, itu masuknya editnya di ini, di apa? Di VPS. Nah, dan untuk ngecek posisinya, tinggal ketik ini, posisi dia Telegram akan meresponnya gitu. Ingat lagi nih, udah lama nggak saya pakai itu VPS-nya. Soalnya kadang-kadang bot Telegram itu dia kayak nggak mau ngirim gitu. Kemudian saya revoke untuk tokennya, dia baru normal kembali. Nah ini yang GPS. Nah ini speed 1. Dia ngelingkan dari sini. Saya panggil di sini EWS speed. Jadi ketika lebih dari 80 dia akan ngirim logic 1. Jadi nggak langsung 80 dia langsung ngirim notifikasi enggak, karena dia kalau di ngirim lebih dari itu dia akan apa? Ngirim Telegram secara terus menerus gitu. Oke. Ini terkait early warning system nanti di GPS tracker.
Ya, nggak tahu posisi kok nggak mau ngirim. Kayaknya ada masalah di ini saya. Decimal code. Perlu saya cek kembali nih di bot. Nah, bot ini kan kita buat pastikan statusnya. Misalkan kita cari GPS. Ya udah apa misalnya. Coba PLC, server boot, Alutron. Oh ini. Eh, coba update token. Revoke ya. Revoke. Kan baru nih tokennya. Nah, saya paste di sini. Ini perlu di-update. Ya, seperti ini. Kita coba ya. GPS. Ini ngirim apa enggak? Nah, seperti ini. Dia langsung memberikan posisi mobilnya di mana. Ini. Jadi memang kendalanya mungkin nggak salah kalau lama nggak dipakai atau dia tiba-tiba disable atau gimana. Saya kurang paham terkait Telegram ini. Tadi ada dua software yang perlu diinstal ya. Arduino IDE, Node.js. Nah, Node.js selesai, nanti bisa lanjut ke install Node-RED. Install Node-RED nanti bisa mengunjungi blog saya. Linknya untuk install Node-RED. Saya lagi bisa diakses. Kita langsung aja ya. Install Node-RED. Gimana terkait software ini? Maaf ya, koneksi lemot. Nah, seperti ini ya. Untuk install Node-RED tadi, memang yang dibutuhkan adalah Node.js tadi. Untuk install pertama. Nah, kita cari Windows dan install Node.js. Kemudian install Node-RED, ketikkan perintah ini. Ya, dengan perintah ini jalankan di command prompt. Command prompt, paste, enter. Sudah gitu aja. Tunggu sampai selesai. Baru nanti buka localhost. Localhost. Nah, oh ya, setelah install selesai, itu teman-teman harus ketik node minus red dulu. Node minus red. Ya. Nah, ketika sudah selesai, sudah starting flow, barulah masuk ke localhost seperti ini. Ini seharusnya kosongan, ya, itu. Nah, nanti saya lanjut ketika di workshop di Solo nanti.
Cukup dari saya. Cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mas Fayat, terkait komponen bisa pakai ISP32 ya? Yang tadi tanya tadi, jika nggak ada itu, yang ISP32 take all. Cukup? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, yang tanya-tanya terkait stasiun, terminal, lah itu nanti bisa tanyakan ke Mas Saifuddin ya. Itu selaku warga Solo asli. Oke. Solo asli KTP-nya, Pak. Betul, betul. Lahirnya di Jambi. Oh gitu. Iya. Itu, Cak, kalau misalkan tadi kan opsionalnya kan pakai ESP yang itu ya, yang 32 Ya, ya, Pak. biasa. Oh, Nah, itu nanti mereka ada dibuat ada sampean buat programnya atau gimana? Buat programnya itu juga. ya, codingnya nanti akan saya share nanti. Oh ya udah. Berarti ada Ya, sekatnya dua nanti versi akan saya program share. ya. Ya, satu versi Oke oke. SIM 800, satunya versi WiFi. Oke Ya, oke. nanti saya share. Ini kan Heeh. yang versi Tigo, kemudian ini ada juga Penta, ada yang versi yang apa? WiFi. Ya. Yang GPS-nya tadi yang murah tadi itu juga ada ya, Cak, programnya. Apa? Yang apa? Gimana Mas Epudin? Yang GPS tracker Neo tadi ada programnya juga ya? Oh, kan sama, pakai Tini GPS. Saya pakai Oh, Tini GPS. itu yang Tigo itu ya. Oke oke oke. Ya, pakai library Tini GPS. Nanti berarti kalau Nah, mau pakai yang opsional ya berarti pesertanya sendiri ya. hmm. Itu Oke kan oke. data dari GPS itu kan Nemea, ya kan? Nemea kemudian diparsing pakai library Tini GPS, barulah setelah hasil parsingan tadi itu kita kirim ke broker. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya udah. Di kolom chat ada ini Pak, ada yang ngechat Pak. Di kolom chat, oh ini di WA Iya. Group. Enggak Pak, chat 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 Zoom itu sudah belum Pak? Nah, kamu Komponen apa namanya? Izin usul jika nanti workshopnya per grup seperti itu apakah boleh ya mengingat komponen dan barang-barangnya sudah sold out gitu. oke, boleh. Jadi apa prakteknya grup-grupan silakan, per meja silakan. Ya, saya nggak membatasi. Di kolom chat nggak ada, kolom chat Zoom nggak ada. Oke, silakan ada lagi. Ini ya, saya pakai ini GPS, kemudian software serial, pakai SIM card tree. Halo Nah, Pak Fuad. pakai jaringan GPS. Oh, belum tampil ya. Nah, pakai dari ini GPS, Arduino JSON. Jadi saya lempar berupa JSON ya ke brokernya. Kemudian pakai kartu tree, GPRS, dan broker saya. Dan kita juga bisa mengirimkan data yang lainnya juga ya. Jadi sementara ini saya kirim hanya data GPS saja. Ini long speed memang buat menghemat pengiriman data saja. Pak Jalil, banyak harus disiapkan sudah di-share tadi Pak. ISP32 yang mungkin
opsional, jadi teman-teman nggak harus yang titik go, yang ISP32 sama GPS. Ya, GPS ini opsional. GPS Neo atau yang mahal BN 220. Ya, itu Pak Jalil. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, ini Pak, mungkin mewakili juga nih. Kan yang kemarin kan yang disarankan komponen itu Pak. Kan nggak ada yang nggak dapat PCB-nya. Itu skematiknya apa sudah ada Pak? Oh, skematik belum saya bikinkan. Kalau saya bikin PCB, ini saya pakai PCB. Karena saya bukan ahlinya bikin PCB. Sangar tenan Cak bikinnya di Express Hah? PCB. Sangar tenan. Bikinnya di Express PCB. Saya nggak punya basic. Saya hanya punya basic jualan aja. Mantap, aku aja baru tahu loh itu. Iya, baru tahu. Ya, jadi gini, sederhana, cuma pin ETX ke pin 1819, GPS-nya dapat 5 volt dan ground. Dan ini ada step up, step down ya, step down, dan ini untuk chargernya. Jadi supply-nya bisa untuk casnya dari sini, baterainya tadi, dan ini untuk jika ditaruh di mobil ataupun motor, gitu ya. Sederhana. Oke, silakan. Jika ada pertanyaan lagi. Sama ini Pak, mungkin kan dari peserta kan belum tahu juga nih. Kan semisal ada yang nggak dapat PCB di sana, berarti kan itu perlu project board. Nah itu juga Nggak perlu usah project board, nggak cukup usah ini Pak. aja. Langsung ESP32 langsung kabel jumper langsung GPS saja. Oh iya, jadi outputnya cuma satu ya. Kira ada Iya. banyak kemarin. Oh iya benar Pak. Kabel kan, 4 kabel female to female. Kalau nggak tahu kabel female to female seperti ini. Female to female. nggak perlu step down ya Cak. USB cukup nggak sih? Cukup. Kalau hanya buat belajar, nah ini loh lemot ini. Ya, pakai intinya ini sama kabel step down, kabel jumper female to female sudah bisa sama kabel apa? Sama kabel Kabel USB. Micro. Ya, jadi komponen simple nanti buat praktek. 1 SP32 GPS. GPS opsional ya. GPS dalam kurung Neo 6M atau BN 220 ya. Kemudian kabel jumper. Udah, ini aja. Ya. Kemudian software yang harus terinstall nanti Arduino, IDE, board, ESP32 ya, sama Node.js plus Node-RED. Jadi jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Ya, bisa kita bantu prosesnya. Ini nanti lanjut materi siapa lagi Cak? Kenapa? Nanti Pak Hatmoko ada nggak masuk materi? Pak Moko ada yang mau disampaikan Ada. enggak? Oh, persiapan aja boleh sebentar. Ya Pak Ono, apa yang disiapkan? Ya, boleh. Siap. Ya, bentar, Mas Fayat, kalau pakai modul GSM.Go lebih fleksibel, betul Mas. Jadi lebih fleksibel, kita taruh di mana saja, kita taruh di tasnya istri ataupun calon istri, mau melacaknya silakan. Itu Mas Fayat ya. Oke, silakan yang lain. Betul, GSM lebih fleksibel.
Cukup? Kalau cukup, saya serahkan ke Pak Atmoko terkait workshopnya Pak Ono. Jadi ada 2 workshop ya. Ada 2 workshop sama 2 seminar nanti di Silanas itu. Oke, saya silakan Pak Atmoko. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya boleh share nggak? Silakan. Bentar. Ini yang bocor suaranya mungkin bisa di-mute dulu, Pak, yang Pak Hosin. Oke. Oke. Jadi ceritanya kita mengundang Pak Ono itu dalam rangka sedikit bergeser dari eh sebenarnya nggak bergeser banget ya. Ada sambungannya tetap kalau diceritakan tetap ada sambungannya bahwa Pak Ono ini semua udah tahu ya Prof. Ono itu beliau apa namanya istilahnya pakarnya IT terutama untuk security, kemudian ada IoT juga dan data science. Jadi setiap beliau jadi pembicara arahnya ke sana. Kenapa kita mengundang Pak Ono? Karena sebenarnya kan kita sudah main Modbus sama IoT ini udah lama ya. Terus umumnya hasilnya adalah kita kumpulkan datanya gitu ya. Nah, terus data itu mau diapain? Nah, ini kita belajar data science. Tapi hari ini saya tidak mendahului Pak Ono, jadi kebetulan saya ditugasi untuk mendampingi. Saya nanti juga belajar sama-sama lah ya. Pak Ono ini kita minta untuk mengeksplor lebih atau menjelaskan lebih jauh kepada kita bahwa next-nya dari data yang sudah kita kumpulkan itu mau diapain gitu. Nah, apakah kita mau menjadi dukun? Apakah kita mau menjadi eh apa ya eh menyeleksi itu apa namanya ya? Atau kita mau menyelidik-idik gitu ya, menyelidik dan seterusnya. Nah, lebih singkatnya saya udah komunikasi dengan Pak Ono. Salah satu implementasi data science itu data mining ya. Itu menggunakan aplikasinya Oring. Nah, ini jangan khawatir ini juga menyusahkan begitu enggak. Ini sama dengan kayak kita mainan Node-RED ya. Cuman nanti di sini kita bisa eh, apa namanya? Ini saya share ya. Boleh nanti di-download dulu. Intinya di-download dulu di Orange Data Mining. Itu tidak harus diinstal karena di situ ada portable-nya. Portable itu kita download exe-nya kemudian kita pakai. Jadi gitu ya. Jadi di sini ada orangedataMining.com. Ini free ya, free. Jadi gambarnya juga lucu. Ini jeruk gitu ya, jeruk makan jeruk. Dan basicnya adalah Python. Nanti segala yang terkait dengan data data science ya, data mining, pengolahan data begitu, itu ada di sini. Tinggal kita nanti maininnya lah. Kira-kira begini gambarnya. Visual programming. Visual programming itu berarti kita nanti tinggal ambil datanya. Kalau nggak salah ini nanti juga bisa ngambil dari database. Jadi data itu disusun atau sudah disiapkan namanya dataset. Dataset itu nanti mau diapain gitu ya. Nanti ada beberapa teknik dan jangan khawatir. Prof. Ono ini sukanya eh, melucu atau gimana ya, membuat sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Sesuatu yang sulit itu Lama menjadi dong. mudah. Jadi eh, biasanya beliau menunjukkan ini nanti di dalam taraf yang standar dulu.
Jadi kalau nanti kita misalnya punya dataset dari IoT kita misalnya temperatur, kita mau meramal nanti temperaturnya jadi berapa. Nah, begitu salah satunya mungkin gitu ya, meramal itu adalah salah satu tujuan di data science itu. Gitu. Nah, tugas utamanya yang perlu saya sampaikan adalah menyiapkan paling tidak download dulu. Nanti pada waktu download itu ada pilihan antara standalone installer diinstal 64 bit atau portable. Itu untuk Windows. Portable itu kita download, habis itu kita eksekusi tanpa harus install gitu ya. Ya tadi kayaknya udah download juga ya. Nah, itu. Nah, nanti biar cepat supaya nanti kalau mau mengikuti sambil menyimak yang disampaikan Pak Ono, silahkan download dulu. Kalau Mac OS itu bisa juga di sini. Kalau prosesornya Apple, nanti di sini ada. Dan kalau prosesornya Intel juga nanti di sini ada. Kalaupun mainannya Linux, di sini juga ada. Pakai Anaconda, PIP, install dari Git ya, source atau running Orange. Nanti kalau udah di running, ini Python ya, sekali lagi ini Python. Begitu. Ini intinya adalah silahkan kalau mau mengikuti workshopnya di download Orange, orange.datamining.com. Itu saya sudah sudah apa namanya linknya sudah saya taruh. Itu aja sih. Terus apa yang akan disampaikan yang terkait sama pengolahan data. Pakainya apa ya nanti Orange ini kemudian dengan beberapa metode mungkin teman-teman informatika atau teknik komputer tahu persis ya. Nanti beberapa teknik-teknik itu yang rumit itu nanti di sini ada di cover semua. Kemudian modelnya mirip sama kita pakai Node-RED. Jadi kalau di Node-RED ada palet gitu ya, di sini juga ada node-node. Macam-macam kita bisa nampilin juga ke geografis atau ke GIS ya. Kemudian ada ke beberapa berbagai teknik pengolahan data, saya juga nggak hafal. Terus sumber datanya nanti bisa dari database atau dataset yang sudah disiapkan. Nah, saran saya, selain nanti menyimak, siapkan pertanyaan. Nah, siapkan pertanyaan. Saya sendiri juga nyiapin nanti yang terhubung dengan data-data kita yang sudah kita miliki gitu. Misalnya ini contoh ya, bukan berarti nanti. Ini saya juga akan nanya gitu ya. Jadi kalau biasa kita otomatisasi itu menentukan misalnya PID gitu ya, PID control itu kan kita ada set point-nya. Nah, itu kita tentukan tertentu gitu ya. Di dalam teknologi yang terbaru, adaptif, itu nanti set point-nya itu bisa jadi akan berubah. Tapi berubahnya bukan karena kita harus ngitung, harus mikir begitu, tetapi itu karena sudah dikerjakan oleh AI atau data science. Nah, itu salah satunya, nanti kita akan tanyakan. Salah satunya gimana kalau misalnya set point itu ternyata berubah, tetapi berubahnya memang sesuai kondisi gitu misalnya. Karena kalau dari dulu kan kita eh, kalau otomasi itu berpikirnya bahwa set point itu nggak boleh dirubah gitu ya. Nah ternyata di dalam kondisi realnya kadang-kadang operator itu ngubah-ngubah set point gitu, tapi tidak ada pakai dasar. Nah barangkali nanti di sini kita menemukan solusinya. Oke ya, jadi intinya silahkan akses Orange Data Mining, kemudian di-download. Nanti beberapa kita bisa lakukan adalah pengolahan data dari data yang sudah biasa kita ambil. Dari IoT, dari SCADA, dari PLC, dan lain sebagainya. Nanti UI-UI-nya seperti ini, jadi asik aja lah gitu ya. Ada grafis, ada programmingnya visual, jadi kita tinggal tarik, drag, konfigurasi. Gitu. Nanti kita pengen sesuatu apa begitu nanti kita coba tanyakan. Saya kira itu dari saya. Jadi cukup itu aja. Nanti yang real akan menjawab ya Prof Ono ya, Prof Ono Wipurbo. Jadi segala pertanyaan kita yang mengganjal itu akan insya Allah akan dijawab beliau.
Gitu, mungkin ada pertanyaan dari keterangan saya yang sedikit. Oke, berarti harus ada software dari Orange Data Mining ya Pak Armoko ya. Kita Yes. masukkan di Ya. listnya ini Ya, apa di software. ya. Ya, kalau bawa device ya itu. Dan nanti Pak Ono sekitar 90 menitan ya. Jadi kita manfaatkan benar-benar beliau, kita explore habis-habisan lah kira-kira gitu. Beliau yang beliau kuasai apa. Sebenarnya selain itu ada security, cuman security ke IoT udah umum ya. Jadi kita yang sekarang pengen mendalami adalah what next data IoT dan SCADA dan yang lainnya itu. Mau diapain gitu kira-kira gitu. Salah satu ide teman-teman itu ada yang nanyakan kalau kita mau misalnya energi itu kita mau menentukan demand-nya bulan depan kira-kira berapa gitu. Nah, nanti kita tanyain tuh kira-kira bisa terjawab nggak gitu. Misalnya begitu ya. Oke. Jadi selain software-nya mungkin perlu juga membaca-baca, membayang-bayangkan kira-kira mau nanya apa ya gitu. Oke juga, silahkan gitu. Siapkan pertanyaannya. Oke, Cak, cukup dari saya. Oke, siap. Ya. Teman-teman ya, jangan lupa disiapin sebelum nanti Silanas dan workshop sudah siap ya, karena saya sampaikan kembali waktunya terbatas dan 2 kali seminar, 2 kali workshop, 3 kali sponsor dari Platinum, dan terakhir yaitu sesi door prize ya. Tetapi di sela-sela workshop dan seminar itu ada pembagian door prize juga. Jadi yang door prize utama itu dibagikan saat sebelum pulang, seperti HMI Highwell, Power Meter, ya, Seymour, kemudian training IoT BNSP dari Indobot, ya, itu dibagikan termasuk di hadiah utama. Ya, jadi teman-teman jangan pulang jauh dulu. Silanas. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih semuanya dan saya akhiri. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung di grup WA peserta. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak.